Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur saya pada sore hari ini bisa melanjutkan kuliah kita. Untuk pada sore ini saya ingin menyampaikan mengenai kode etik ke profesi bidan. Melanjutkan kuliah kemarin dan insya Allah kita nanti ingin menyampaikan basis ya. Setelah saya sampaikan kode etik, saya ingin menyampaikan mengenai dilema etik dalam pelayanan kebidanan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira senantiasa kita bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini bisa berjumpa lagi untuk bincang-bincang mengenai kode etik profesi bidan. Menarik menurut kita karena setiap profesi pasti ada kode etiknya. Ada kode etik ini seperti kode etik dokter, bidan, kode etik Notaris Indonesia, kode etik IPI, ya, kode etik dosen, kode etik guru, banyaklah, semua profesi pasti ada kode etiknya. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kode etik ini adalah merupakan suatu ciri, ya, suatu ciri yang bersumber dari nilai-nilai internal dan nilai-nilai eksternal suatu disiplin ilmu yang merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang menjadi tuntunan, memberi tuntunan kepada anggota dalam melaksanakan pengabdian kepada profesinya. Jadi, Ibu sekalian, bersyukur juga bahwa sebagai profesi ada kode etik. Artinya kode etiknya membimbing, penuntun bagi setiap profesi untuk bagaimana di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terjaga moralitasnya. Ibu-ibu yang saya hormati, apa itu yang dimaksud dengan kode etik, ya? Apa itu kode etik? Ibu bisa menyimak dalam buku Ibu, ya. Apa itu kode etik, ya? Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan, norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Jadi saya ulangi bahwa apa itu pengertian dari kode etik? Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi di dalam melaksanakan profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma itu berisi petunjuk, ya. Norma tersebut berisi petunjuk bagaimana anggota profesi dalam menjalankan profesinya, larangannya, yaitu ketentuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian bagaimana dilaksanakan oleh anggota profesi itu. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, tapi juga menyangkut bagaimana bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kelihatannya memang keberadaan kode etik ini benar-benar berupaya untuk menjaga kita sebagai manusia yang punya harkat dan martabat yang baik. Oleh karena itu supaya legowo, ya, supaya dengan senang legowo menerima adanya refleksi daripada keinginan organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Bidan Indonesia, ketika berusaha untuk mewujudkan keberadaan norma-norma yang ada di dalam profesi bidan itu. Ibu-ibu yang saya hormati, kode etik saya kira bukan hal yang baru, ya. Sudah cukup lama, sejak zaman Yunani Romawi itu sudah ada. Ibu mungkin ingat ada Sumpah Hipokrates. Ya. Sumpah Hipokrates itu adalah merupakan kode etik pertama bagi profesi dokter. Oleh karena itu, Ibu sekalian, kode etik itu kemudian
punya makna yang dalam, punya hal yang penting di situ, bahwa kode etik itu memberi petunjuk. Kode etik memberi petunjuk, kode etik mengandung beberapa tujuan. Ya. Kode etik itu juga dikuatkan di dalam keputusan Menteri Kesehatan 369. Jadi bagaimana kode etik itu memberi petunjuk. Petunjuk apa saja? Ibu-ibu sekalian, petunjuk di sini ada setidaknya ada 7 hal petunjuk yang terkandung di dalam kode etik itu. Pertama adalah bagaimana hubungan antara klien dan penyandang profesi. Yang kedua, bahwa kode etik memberi petunjuk pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Kode etik adalah merupakan petunjuk penelitian dan publikasi. Petunjuk penelitian dan petunjuk di dalam hal publikasi atau penerbitan profesi. Kode etik memberi petunjuk untuk bagaimana berkonsultasi dan praktek pribadi yang baik. Kode etik juga memberi petunjuk untuk tingkat kemampuan kompetensi. Juga bagaimana tingkat kemampuan kompetensi yang umum, bagaimana administrasi personil, bagaimana standar-standar untuk pelatihan. Semuanya itu ada di dalam kode etik yang merupakan petunjuk sebagai seorang yang profesional. Ibu-ibu sekalian, selain sebagai memberikan petunjuk, kode etik mengandung beberapa tujuan. Apa tujuan kode etik itu? Tujuan kode etik itu, pertama, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien. Tanggung jawab pada lembaga atau institusi. Tanggung jawab pada masyarakat pada umumnya. Yang kedua, kode etik mengandung beberapa tujuan yang lain, memberi penyandang profesi di dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat, dan mereka menghadapi dilema-dilema etis di dalam pekerjaannya. Jadi ibu sekalian, nanti kita akan sampai kepada hal-hal yang sifatnya dilematis. Sesuatu yang tidak biasa. Artinya kode etik di sini mengandung bagaimana menentukan bagi profesional menghadapi dilema etis, hukum itu dilema etis di dalam pekerjaan. Kemudian kode etik juga mengandung tujuan memberi profesi, membiarkan profesi menjaga reputasinya. Bagaimana kode etik itu membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan tabiat yang buruk, kelakuan yang buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu. Jadi ibu-ibu sekalian, saya kira di mana saja kita berjumpa dengan kelompok masyarakat, apa itu profesi, apalagi yang umum, kita akan jumpai ada kelemahan-kelemahan manusia dari kelakuan atau akhlaknya atau pribadinya. Oleh karena itu, kode etik di sini bagaimana membiarkan profesi menjaga reputasi. Bagaimana menjaga reputasi supaya tetap terjaga baik. Kemudian juga melawan keburukan-keburukan di antara anggota sendiri. Selanjutnya bahwa kode etik mengandung tujuan untuk mencerminkan penghargaan moral dari komunitas masyarakat. Bagaimana berikutnya kode etik mengandung tujuan untuk merupakan dasar menjaga kelakuan dan integritas. Menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri. Jadi bersyukur juga kita dengan kode etik itu terjaga akhlak kita tetap baik ya. Itu kemudian ibu sekalian, di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 /Menkes /SK 2007 tentang standar profesi bidan. Ini mengatur kode etik. Jadi dalam keputusan Menkes 369 itu mengatur mengenai kode etik bidan.
bagaimana kode etik bidan diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan itu? Ini ada, kalau kita lihat ada banyak kewajiban. Banyak kewajiban sebagai seorang bidan di dalam kode etik ini. Setidaknya kalau kita lihat sampai dari A sampai huruf F. Ya, di situ kewajiban-kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Kemudian kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau saya perhatikan ya, dari aturan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan ini, yang paling banyak standar profesi bidan di dalam kode etik itu adalah kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Kewajiban terhadap klien dan masyarakat itu ada 6 kewajiban. Dibandingkan yang lainnya rata-rata 2 kewajiban. 6 kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu, pertama adalah bagaimana setiap bidan itu senantiasa bisa menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Ini kan kalau mengerti seperti ini mungkin ibu-ibu berat sekali ya menjadi bidan itu. Banyak sekali kewajibannya. Ya. Kewajiban untuk klien dan masyarakat ada 6 kewajiban. Padahal tadi sampai F masing-masing setidaknya rata-rata 2 kewajiban. Semuanya kewajiban-kewajiban. Terus haknya apa? Nah, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama tadi bagaimana bidan senantiasa bisa menjunjung tinggi, menghayati. Menghayati itu sesuatu yang tidak mudah ibu-ibu sekalian ya. Artinya kalau ilmu itu kita tahu, mengerti, paham, seksama. Dalam hal seksama lah kita baru bisa menghayati sesuatu. Ya. Dulu ada pedoman pengamalan, penghayatan Pancasila, ada PP 4. Bagaimana penghayatan di dalam hidup itu, agama harus dihayati. Kemudian ilmu kebidanan yang ibu-ibu semuanya kuasai, kemudian juga bagaimana keterampilan dalam praktek mengimplementasikan ilmu itu juga harus dikuasai. Kemudian supaya bisa menjaga perilaku sesuai dengan etika juga supaya dijaga. Jadi terasa berat, tetapi mulia ya. Jadi, kalau berat mulia itu kan pantas disyukuri, karena kita berusaha sebagai manusia, tidak perlu dimanusiakan lagi, kita adalah manusia yang bisa menjaga akhlak kebagusan kita. Jadi bagaimana bisa menghayati, mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadi ibu-ibu semuanya sudah pernah bersumpah dan dalam kuliah kemarin saya kami temukan bagaimana sumpah bidan itu. Jadi dalam kode etik kewajiban bidan yang terhadap pelayanan masyarakat ini bisa mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadi saya mengingatkan, ya, saya juga sebagai dosen tentu juga ada kode etik, ya, ada sumpah jabatan saya. Dan saya berusaha untuk bagaimana bisa menjaga sumpah itu. Karena sumpah itu disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pengawasan baskat, pengawasan malaikat lah yang lebih pantas untuk kita takutkan. Karena kita harus bertanggung-jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam kode etik kewajiban bidan terhadap klien masyarakat yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Bagaimana seorang profesional bidan bisa menjaga harkat martabat kemanusiaan yang utuh, kemanusiaan yang utuh. Ya. Bagaimana menjaga martabat, harkat martabat kemanusiaan yang utuh itu. Lalu kami kemukakan, keutuhan manusia itu harus bisa bagaimana memadukan keseimbangan antara susunan kodratnya, sifat kodratnya, dan kedudukan kodratnya. Artinya seorang yang profesional tahu pasti, menyadari bahwa manusia yang tidak lepas daripada
6 unsur yang terpadu, susunan kodrat jiwa dan raga, sifat kodrat individualistik dan sifat sosial, kedudukan kodrat manusia yang otonom mandiri tapi adalah makhluk Tuhan yang senantiasa harus mengabdinya dengan kerendahan hati. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian ada kewajiban bagaimana bidan terhadap klien dan masyarakat yang ketiga. Setiap bidan dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman kepada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, masyarakat. Jadi terasa kembali bagaimana seorang bidan menjalankan tugas senantiasa, selalu berpedoman kepada peran, berpedoman pada tugas, berpedoman pada tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, bagaimana setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. Jadi sifat egonya sudah dipendam dalam-dalam sebagai seorang yang profesional di bidang bidan. Kemudian mengedepankan kepentingan klien, menghormati, dan bagaimana nilai-nilai yang dimiliki oleh klien itu kita hargai. Kemudian yang kelima, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, bahwa setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi tahu pasti sebagai seorang leader, ya, seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, punya leadership, kemudian memiliki ilmu yang khusus, keterampilan yang khusus, perilaku yang khusus, bisa menempatkan diri bagaimana identitas yang dihadapi baik klien dengan keputusan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Mereka kecenderungannya, apalagi masyarakat awam, di bawah kita, ya, di bawah profesi tertentu. Karena memang kita dibimbing, diberikan ilmu untuk berbeda dengan orang awam. Itulah kemudian kehormatannya. Kehormatannya, kemuliaan seseorang yang punya ilmu itu kemudian bisa menempatkan diri, membimbing, memberikan bagaimana ilmu pengetahuannya, intelektualnya. Jadi yang dihargai orang terhadap orang-orang yang mempunyai profesi tertentu itu karena bagaimana kerendahan hatinya, keinginan yang kuat untuk memberikan bimbingan kepada klien dan masyarakat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, sehingga dihargai karena benar-benar menunjukkan akhlak yang baik bagi seorang yang punya profesi tertentu. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir dari kewajiban bidan terhadap klien masyarakat disebutkan di sini, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya. Bidan bisa menjaga suasana yang serasi, selaras, artinya nyaman, ya, di dalam pelaksanaan tugas dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Ya, di dalam hadis disebutkan ibda binafsik. Apa itu? Segala sesuatu mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kita menginginkan orang lain baik, maka mulailah dari dirimu baik. Nah, kalau kita sudah baik, kemudian mengajak istri atau suami kita baik, anak-anak kita baik, ya, lingkungan kita baik, masyarakat baik. Dan seperti itu meneladani. Jadi sifat keteladanan bagi seorang yang profesional sangat dibutuhkan. Ibu-ibu yang saya hormati, itu kewajiban terhadap klien masyarakat. Padahal ada F, ya, sampai F, kewajiban klien dalam kode etik. Kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Di dalam kode etik bagaimana mengatur mengenai kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien. Bahasanya pelayanan paripurna, pelayanan yang sempurna, pelayanan yang terbaik, ya, keluarga, masyarakat. Bagaimana pelayanan yang paripurna kepada klien, kepada keluarga, kepada masyarakat. Kalau kita awali kepada keluarga, bahwa seorang bidan kepada dalam keluarganya itu
menunjukkan kebagusan bagaimana memberikan keteladanan, maka kepada klien juga akan lebih mudah dalam mempraktekannya. Pada masyarakat juga begitu. Tapi kalau di dalam keluarga sudah nampak bagaimana tidak menunjukkan kebagusan di dalam memberikan tuntunan kehidupannya, pantas suaminya harus sabar untuk bisa membawa suasana keluarga yang lebih baik. Karena itu tuntutan-tuntutan, ya. Kemudian sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Ini tugas kewajiban terhadap tugasnya. Kedua, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan rujukan. Orang yang sudah dipercaya untuk memberikan konsultasi itu sudah dianggap mumpuni di bidangnya. Memberikan konsultasi berarti sudah menemukan hal-hal yang perlu bagi seorang yang meminta, yang berkonsultasi di bidang kesehatan bagi orang tersebut. Dan inilah menunjukkan gradasi, menunjukkan level yang lebih tinggi dari orang yang berkonsultasi di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari kewajiban bidan terhadap tugasnya adalah setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan penilaian. Kemarin sudah singgung di sini, ya. Tidak mudah sebagai seorang ibu-ibu, seorang perempuan pada umumnya menjaga rahasia itu. Oleh karena itu, sebagai pejabat, ya, biasanya pejabat negara, ini sebagai suami kadang-kadang tidak dibocorkan kepada istrinya. Khawatir kalau apa yang menjadi rahasia jabatan sebagai pejabat negara itu bisa sampai kepada orang lain. Mengapa begitu, Ibu sekalian? Di dalam fitrahnya memang ada kelebihan manusia perempuan, ada kelebihan manusia laki-laki. Kelebihannya apa? Dalam hal rasio, akal. Laki-laki lebih rasional, perempuan emosional. Emosionalnya menunjukkan kelebihan sebagai seorang ibu. Karena memang difitrahkan ibu adalah sebagai seorang yang melahirkan putra-putranya, mendidik putra-putranya. Kalau ibu tidak memiliki rasa emosional lebih ketimbang laki-laki, tentu tidak akan bisa mendidik dengan baik terhadap anak-anak. Sementara laki-laki rasional, lebih rasional. Apakah kemudian perempuan tidak bisa rasional? Tapi fitrawinya agak beda. Perbedaan yang lainnya, laki-laki lebih kuat fisiknya. Tetapi perempuan, walaupun tidak kuat fisiknya, kadang-kadang saya perhatikan dalam kehidupan, perempuan lebih punya daya tahan lebih ketimbang laki-laki. Contohnya, di dalam keluarga, kalau gagal salah satu suami atau istri meninggal lebih dulu, kalau yang meninggal suami, istri di dalam mendidik anaknya kecenderungan lebih berhasil ketimbang yang meninggal istri kemudian suami yang mendidik anak-anaknya. Ini menunjukkan kelebihan daripada seorang perempuan yang diberikan oleh yang kuasa kepada pribadi atau individu daripada perempuan. Ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian berikutnya adalah kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan. Bagaimana kewajibannya terhadap sejawat dan tenaga kesehatan? Pertama, setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawat dengan menciptakan suasana kerja yang serasi. Nah, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang ini idealnya, ya. Apa yang dikemukakan di dalam satu peraturan atau kode etik pun itu idealnya. Nyatanya ada demikian. Saya punya pengalaman membimbing kemudian mengajar bagi notaris-notaris, ya. Kalau sudah menyangkut kode etik dibandingkan dengan hukum, mereka realitasnya lebih takut kepada hukum ketimbang pada kode etik. Sementara kode etik itu kalau diperhatikan betul dan orang kemudian berusaha untuk taat patuh kepada kode etik, itu menyelamatkan orang itu. Kemarin saya contohkan, tidak perlu seorang bidan yang berusaha itu berhubungan dengan masalah hukum.
Kalau kode etik itu diperhatikan betul-betul sehingga kehati-hatiannya tidak sampai melangkah kepada masalah pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran kode etik, kan sanksinya tidak begitu berat. Sanksinya teguran. Sanksinya tidak direkomendasi misalkan persyaratan untuk izin prakteknya. Tapi kalau berhadapan dengan hukum, tentu ancamannya lebih berat. Ibu-ibu yang saya hormati, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan yang kedua, hanya dua saja kewajiban dari sejawat itu, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lain. Jadi saling menghormati itu diatur di dalam kode etik, ya, diatur di dalam etika, diatur bagaimana kita hari-hari kita bisa di dalam agama supaya kita bisa khususnya terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap orang yang pantas untuk mendapatkan kehormatan, seorang pejabat misalnya, ya, seorang alim, ya, seorang ulama. Ibu yang kami hormati, apa kewajiban berikutnya terkait dengan kode etik itu? Kewajiban bidan terhadap profesi. Pertama, ada 3 kewajiban kepada profesi itu. Setiap bidan harus menjaga nama baik. Setiap bidan harus menjaga nama baik, menjunjung tinggi citra profesinya, menampilkan kepribadian yang tinggi, memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Jadi, idealisme yang diatur dalam kode etik ini merupakan pegangan penting bagi seorang yang memiliki sebagai profesi tertentu. Bagaimana menjaga nama baik, menjunjung citra profesi, menampilkan kepribadian yang tinggi, memberikan pelayanan yang bermutu, itu tergantung kepada kita, dan yang menilai adalah orang lain, yang menilai adalah klien. Kalau ibu-ibu sebagai bidan ternyata dalam tugas kewajiban di lembaganya mendapatkan penghormatan ketika praktek di masyarakat, misalnya sebagai bidan di kelurahan, juga mendapatkan penghargaan, kemudian banyak mereka yang ketemu senyum, kemudian juga menunduk menghargainya, kemudian banyak menunjukkan bahwa itu sudah melaksanakan bagaimana apa yang diatur dalam kode etik, kewajiban bidan terhadap profesi sudah berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, tentu kita harus mau mawas diri, evaluasi diri untuk memperbaiki. Karena memang tidak setiap kita tidak tiba-tiba bisa menjadi orang yang berakhlak karimah, akhlak baik. Ibu sekalian, berikutnya, setiap bidan senantiasa berperan dalam kegiatan penelitian. Jadi ada kewajiban menjaga keilmuan, ya, di dalam kewajiban terkait dengan kode etik bidan dengan profesinya, supaya senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian, kegiatan yang sejenis dalam meningkatkan mutu dan citra profesinya. Jadi kalau kita ingin tetap bisa eksis, ya tidak eksis, bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu, bahkan budaya, kita supaya dengan senang hati berperan di dalam satu penelitian atau berupaya untuk memperankan diri kita mengikuti perkembangan ilmu yang kita dalami. Ibu-ibu yang saya hormati, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Ini ada 2 saja kewajiban bagi diri sendiri. Sesuai dengan kode etik, ya. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik. Jadi, mens sana in corpore sano. Jiwa yang baik itu tergantung badan yang sehat. Kalau badannya sehat, jiwanya juga kuat. Oleh karena itu di sini setiap bidan terhadap dirinya, kewajiban kepada dirinya, supaya memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik. Kita semuanya sadar, saya kira, ya. Mungkin di antara ibu-ibu belum pernah sakit. Ada yang belum pernah sakit, ibu-ibu? Mungkin ya tidak ada, artinya entah apa itu flu, entah apa, masih pernah mengalami sakit. Ketika sakit, bagaimana tugas kita?
tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kita merasakan ketika terganggu kesehatan kita tidak bisa berjalan dengan baik. Maka kewajiban bidan terhadap diri sendiri sesuai dengan kode etik Kemenkes, keputusan Menteri Kesehatan 363 tadi itu, supaya menjaga kesehatannya. Kemudian dalam rangka apa? Supaya bisa menjalankan tugas yang baik. Nah, seperti inilah. Artinya ibu berat sekali ya, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai bidan yang profesional, sebagai tokoh di masyarakat, itu harus ada kewajiban keharusan. Kewajiban hukumnya harus. Padahal kewajiban hukumnya wajib. Harus hukumnya wajib. Artinya hukumnya wajib harus dilaksanakan, kalau tidak berdosa. Ya. Berbeda dengan hukum misalkan hukum sunnah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada mubah dalam hukum Islam. Tapi dalam hukum umum ada hukumnya sifatnya wajib, kemudian larangan, kebolehan. Ada 3 hukum umum itu. Kewajiban, larangan, kebolehan. Di dalam hukum Islam ada 5 hukumnya. Jadi ada perintah, larangan, kebolehan, sunnah, makruh, mubah. Lebih banyak. Sebagai seorang muslim dituntunkan ada 5 nilai hukum yang harus dipatuhi. Dalam konteks hukum umum ada 3 saja, perintah, larangan, kebolehan. Nah, di sini Ibu sekalian, kewajiban kepada diri sendiri ada kewajiban. Iya, emang sebagai manusia kan diperintahkan sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di bumi. Sebagai memimpin dirinya sendiri, memimpin anak-anaknya. Ya, memimpin anggota di bawah anggota dari organisasi yang Ibu pimpin. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban bidan terhadap diri sendiri adalah harus terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan lupa ya bahwa kode etik yang dibuat oleh ID itu ada kewajiban bagaimana terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, saya pernah mendengar bahwa ada pendidikan keterampilan itu berbeda, ada yang berorientasi kepada pedesaan. Artinya kalau pedesaan, keterampilan itu menyangkut mengenai bagaimana tradisi adat istiadat dikuasai, diketahui oleh bidan. Contohnya ketika misalkan bidan membimbing dukun-dukun bayi. Tentu akan perlu mengetahui bagaimana seorang dukun itu memahami anatomi manusia. Anatominya tentu berbeda. Yang menguasai bidan. Bidan akan meluruskan bagaimana seorang dukun di desa-desa mendapatkan penyuluhan bimbingan oleh bidan, karena bidan mengetahui bagian anatomi manusia. Sementara dukun tidak, dia tidak belajar anatomi. Hanya belajar tradisi saja, diketahui, dirasakan bagaimana tangannya ketika dia mijat, ketika dia membantu pertolongan, itu tradisi. Tapi bidan tidak. Dia bil ilmi, dengan ilmunya, maka bisa menyampaikan kepada dukun-dukun di pedesaan, dukun bayi untuk dibimbing dengan ilmunya. Sehingga inilah maka di dalam kewajiban kepada diri sendiri ada kewajiban untuk mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan teknologi. Ibu yang saya hormati, kemudian ada kewajiban terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Ya. Apa kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air? Itu ada 2 kewajiban. Kewajiban pertama, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan. Khususnya dalam pelayanan di poliklinik ya, di KIA maupun di KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. Jadi kalau seorang bidan berada di puskesmas, ya, tentu bagaimana berperan di sana, bagaimana senantiasa ketentuan pemerintah, apalagi seperti sekarang dalam suasana COVID-19. Ya. Kita supaya dijaga untuk kalau keluar pakai masker, ya, kemudian senantiasa mencuci tangan, kemudian
berusaha untuk menjaga gizi, kemudian berusaha untuk berdoa lebih baik, ya, beribadah lebih baik, supaya kejiwaan kita itu kemudian tentram hati kita, imunitas kita menjadi meningkat dengan baik, sehingga kita sehat, selamat dari terhindar dari COVID-19. Nah, bidan bagaimana bidan? Peranannya di sini. Dalam mengikuti pemerintah sudah ada aturan-aturan dalam suasana COVID-19 itu bagaimana supaya lingkungan keluarga, supaya masyarakatnya terjaga dengan baik. Nah, bidan yang berada di terdepan dalam masyarakat bisa membimbing masyarakat untuk mengingatkan, memberitahu, bahkan meneladani. Syukur-syukur juga bisa memberi sesuatu. Artinya bisa juga dengan berbesar hati memberikan masker bagi mereka yang tidak punya. Kemudian juga memakainya dengan masker yang baik itu seperti ini. Ini semuanya kan akan menggembirakan hati kita, mengembalikan hati seorang bidan karena ternyata ilmunya lebih bermanfaat, dapat diimplementasikan dengan baik, kemudian hatinya tentram. Nah, ketentraman hati seperti itu yang membuat kemudian daya tahan kita, imunitas kita tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah kita tingkatkan. Kita ibadah dalam artian ibadah mahdoh kita, ibadah muamalah kita tingkatkan. Nah, ini saya kira apa yang dibuat oleh pemerintah, bangsa, negara, tanah air itu kemudian kita implementasikan pada diri kita, kemudian kepada masyarakat di lingkungan kita. Apalagi ibu-ibu bidan yang berada di pedesaan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air adalah setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan bagi keluarga, ya, bagi masyarakat di kalangan di puskesmas maupun di lembaga kesehatan yang ibu ada di sana. Nah, menyumbangkan pemikiran di sini, ibu sekalian. Rasanya juga kadang-kadang orang menyerahkan kepada ahlinya saja. Nah, ahlinya siapa? Dalam konteks seperti ini, seorang bidan yang berada di ujung tombak, mengetahui bagaimana praktik berhadapan dengan klien, itu akan menemukan catatan-catatan penting yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan apa yang menjadi tujuan daripada pemerintah di dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, itu tadi bagaimana kode etik terkait dengan kewajiban-kewajiban bidan yang banyak sekali, saya ulangi lagi, kewajiban terhadap klien masyarakat, kewajiban terhadap tugas-tugasnya, kewajiban sejawat, ya, teman sejawat dan tenaga kesehatan, kewajiban terhadap profesinya, kewajiban pada diri sendiri, dan kewajiban kepada pemerintah, bangsa, dan tanah air. Ini mengawali untuk mengenai bicara-bicara tentang kode etik. Kita berhenti sejenak, ya, 1-3 menit, berikan kesempatan saudara untuk kalau ada pertanyaan, apa yang sudah saya sampaikan tentang kode etik bidan dan kode etik yang dibuat oleh Menkes nomor 369 dengan standar profesi bidan yang mengatur kode etik yang kami sebutkan. Silahkan kalau ibu-ibu kemudian ada yang ada dalam benak pikirannya menanyakan. Ini ada Mbak Melani, ya, Mbak Dini Melani bersama Bapak ya ini ya. Mungkin Bu Dini atau ini yang biasa Bu Siti Rofinya yang sering bertanya. Bagus ya. Enggak, Veronica. Nah, ada Bu Indarti. Ada yang lainnya tidak nampak fotonya ini ya. Ada Ibu Lia Ayu. Nah, ada dengan putranya ini ya. Silakan kalau. Assalamualaikum Prof. Iya, Berita. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, Bu, silakan, Bu.
Halo Bu, mungkin ada pertanyaan untuk Prof. Gofur, Ibu-Ibu, terkait tentang kuliah sore hari ini, kode etik dalam bidan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Monggo. Iya, saya tanya Prof. Veronica. Veronica, silakan Bu Veronica. Veronica. Ya. Ini tetangga saya itu ada yang dikabarkan hamil, belum punya suami, tapi dikabarkan hamil. Nah, kalau saya itu ngaruh ke rumahnya, apakah itu termasuk melanggar kode etik bidan apa enggak ya? Ibu Veronica, jadi dalam kehidupan bermasyarakat, kita kan harus rawung ya. Harus rawung. Dan kita menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Menurut pendapat saya, tidak. Artinya segala sesuatu kita kerjakan itu didasarkan pada niatnya. Dalam bahasa inamal a'malu biniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niat ibu kan baik, Bu Veronica. Ya. Kepada anggota masyarakatnya, bahkan ketika ketemu kemudian bisa memberikan nasihat yang baik buat dia. Yang tadi saya kemukakan di dalam kode etik diingatkan bahwa seorang bidan bagaimana bisa berperan di masyarakat, kemudian bisa memberikan contoh, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anggota masyarakatnya. Jadi menurut saya tidak. Asal kemudian tadi disertai dengan niat baik ibu sebagai seorang yang memiliki ilmu tentang kebidanan, hadir itu bukan kemudian dengan maksud yang tidak baik, tapi dengan maksud yang baik. Maksud baik itu saya kira ibu sudah paham ya bagaimana seorang ketika silaturahmi mendatangi anggota masyarakat dengan maksud baik kan menurut pedoman saya niat baik itu akan ketemu baik. Dan niat baik itu menurut saya tidak bertentangan dengan kode etik. Baru kemudian ketika tindakannya ternyata memenuhi unsur yang ada di dalam larangan di dalam kode etik, artinya secara substansial itu ada kandungan larangan di dalam kode etik, itu baru sesuai. Tapi kalau tidak, kembali lagi kepada dalam kehidupan itu kita supaya serawung, supaya menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat dengan niat baik. Ya. Nah, niat baik seperti itu harus kita kokohkan ketika kita berada di tengah masyarakat yang bermacam-macam, ya. Bermacam-macam, bahkan kemudian mengambil langkah yang sesuai dengan profesionalisme kita untuk membantu orang lain supaya dia tidak lebih berat menghadapi risiko kehidupannya di bidang kesehatan dan di bidang yang lain. Itu Bu Veronica ya. Ya, makasih Prof. Baik. Ada lagi? Bu Siti Rofinga. Siti Rofinga. Ya. Makasih Prof. Ini Prof, saya pernah punya pasien itu seorang anak SMP. Kemudian dia menceritakan sama orang tuanya terkait penyakitnya karena dia riwayatnya katanya jatuh. Jadi dia penyakit kista dok, kista Bartolini. Jadi di alat kelamin. Kemudian orang tuanya taunya itu memang penyakit karena dia riwayat jatuh. Nah, kemudian untuk antisipasi supaya jangan sampai mungkin kecolongan lagi orang tua, saya memanggil orang tuanya untuk memberikan terkait dengan diagnosa itu, karena ini kan ada tindakan ya, ada tindakan untuk penyakit tersebut. Nah ini kalau seperti itu, apakah saya melanggar kode etik profesi apa enggak, Prof? Itu aja Prof, makasih. Dari apa yang disampaikan Ibu, menurut saya tidak. Ya. Jadi kembali lagi seperti pertanyaan Ibu Veronica tadi, bahwa ketika ada kode etik itu bukan kemudian membatasi sekali untuk orang tidak beraction. Kalau kita punya niat yang baik untuk bisa action kepada siapapun, apalagi kan seorang profesi itu kami sebutkan dulu adalah profesi yang mulia, ya. Noble officium. Profesi yang mulia itu rasa kemanusiaannya terbangun. Jadi orang yang terpanggil rasa kemanusiaannya dalam rangka menolong manusia yang lainnya dengan niat baik itu tidak bertentangan dengan kode etik. Bahkan menjalankan kode etik itu sendiri. Itu Bu ya. Nah kemudian ketika kemudian mengambil tindakan itu kan kemudian harus berhati-hati. Ini apakah ini ranah yang ada dalam
rentan sebagai seorang yang benar dalam kode etik, apakah kemudian melanggar kode etik, itu kita merasakan. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah itu memberikan kepada kita, setelah kita berilmu, itu ada hati nurani kita. Ketika kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan niat baiknya, kita jalankan, hati kita tentram, itu benar. Tapi kalau dengan ilmu yang kita kuasai, kemudian kita menjalankan itu, hati kita bergetar. Itu menunjukkan, ini ragu-ragu, benar apa salah ini? Setidaknya menjadi dilematis. Nah, kalau seperti ragu-ragu seperti itu, lebih baik tidak dijalankan. Oleh karena itulah, maka seorang yang profesional harus paham betul tentang ilmunya. Karena ilmu itu akan memberikan sen kepada diri orang itu, ini baik, ini buruk. Yang baik ketika menjalankan akan menenteramkan, yang buruk menggelisahkan. Itu sudah ada tanda dalam hati kita. Nah, kemudian kita jalankan. Ya, ini kejujuran ya, kejujuran pada diri kita begitu. Ya. Jadi Bu Siti Rofiah, saya kira itu tidak termasuk yang bertentangan dengan kode etik. Bahkan dalam hal itu menjalankan kode etik itu sendiri. Itu ya Bu Siti Rofiah. Karena ini Prof, orang tuanya awalnya menangis memang karena merasa dibohongi. Setelah saya jelaskan, kemudian sampai sedetailnya, malah orang tuanya memang mengucapkan terima kasih atas informasi yang kami berikan, agar supaya menjaga anak supaya tidak sampai kecolongan, karena ternyata dia kan berhubungan dengan pacarnya gitu, sampai dia sampai penyakitan seperti itu gitu loh. Baik, itu apa ya? Sudah ada sen ya, sudah ada sikap hati-hati. Karena namanya orang awam itu kan ya, banyak mempercayai, kadang sering lebih percaya kepada anak-anaknya. Sementara pergaulan sekarang kan begitu bebas lah. Kemudian kalau ada yang mengingatkan, tentu matur nuwun, terima kasih. Ya. Nah, kita yang gerateh dalam bahasa Jawa, gerateh, kemudian juga mengingatkan supaya terjaga, itu juga merupakan bagian daripada menjalankan kode etik sendiri, yang dalam kode etik itu kan ditekankan bagaimana perilaku kita, pengalaman kita itu bisa kita kemukakan orang lain supaya baik seperti kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah baik, jangan hanya untuk dirinya sendiri, tapi supaya yang lainnya juga ikut baik seperti kita. Itu ya Bu Siti. Ya, makasih Prof. Ya, silakan Bu Sri. Saya Prof. Dini Melani. Oh, Dini Melani ya. Ya, silakan Bu Melani. Izin Prof. Sejauh mana untuk etika kebidanan itu apabila terjadi pelanggaran akan masuk ke ranah pidana atau Profesor? Ya. Untuk pengarahan dan penjelasannya. Baik ya, Bu Dini Melani. Sebenarnya ini masuk pada kuliah berikutnya. Tetapi karena ada pertanyaan, saya kemukakan sedikit ya. Ini kan baru masuk pada kode etik. Kemudian nanti ada perkuliahan khusus untuk bagaimana hukum, perdata, pidana, dan yang lain, ketatanegaraan dan sebagainya. Tapi untuk membahas seperti ini adalah kemarin saya kemukakan, etika ini adalah ilmu yang bagaimana mempelajari secara mendalam tentang perilaku manusia. Kemudian kalau kode etik, sanksinya moral. Kemudian kalau hukum, sanksinya adalah sanksi hukum. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang sudah dibuat, misalkan apa yang diatur dalam kode etik ini, kalau seorang melanggar kode etik, dia selain ditunjukkan bahwa perilaku itu tidak baik, kemudian diberikan teguran oleh organisasi, kemudian teguran, peringatan, tertulis maupun lisan, kemudian baru ada sanksi kode etik. Dan itu sudah diatur di dalam pasal-pasal dalam kode etik. Kemudian juga ada di dalam undang-undang, misalkan undang-undang tentang kesehatan, undang-undang yang menyangkut mengenai bagaimana seseorang melakukan perbuatan masuk kepada ranah hukum. Nah, oleh karena itu, karena narasinya, formuleringnya sudah disebut di dalam pasal-pasal, kalau itu termasuk di dalam narasi atau formulering dalam pasal itu masuk perbuatan pidana. Ini masuk perbuatan perdata. Ini termasuk pelanggaran, termasuk menyangkut mengenai ketatanegaraan, administrasi. Jadi ada ibu-ibu sekalian ya.
Oleh karena itu gini Ibu sekalian, pertanyaan baik juga ini, artinya gini, untuk bisa mengetahui itu, saya sarankan Ibu, dan sekarang sudah banyak ya, buku menerbitkan mengenai ketentuan-ketentuan yang hubungan antara atasan dengan bawahan, mengatur mengenai bagaimana pekerjaan di dalam jabat, itu dalam ketentuan-ketentuan administrasi negara. Kemudian ada kitab undang-undang hukum perdata, ketentuan-ketentuan dibaca. Kemudian di situ akan menemukan pasal-pasal yang mengatur ini pelanggaran pidana sudah dalam pasal-pasalnya, dan itu tidak bisa dikemukakan dalam waktu singkat untuk bisa tahu. Nah, oleh karena itu nanti insya Allah akan kami sampaikan dalam perkuliahan berikutnya menyangkut mengenai apa sih bedanya pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran terhadap perdata, pelanggaran terhadap pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi itu Bu ya, Bu ya, tapi belum sekarang. Mudah-mudahan kami bisa menyampaikan kesempatan berikutnya. Pertanyaan satu lagi, ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi Bu. Monggo, saya ada Mary Juwita. Saya Prof. Ya, yang ingin saya tanyakan seperti ini, Prof. Ada kasus wanita itu rodo stres ya, Pak Gopur, bisa dibilang rodo stres. Kemudian dia itu sering bermain dengan laki-laki. Jadi dia sekarang itu punya 4 anak ya, 4 anak, tapi dengan bapak-bapak yang berbeda. Jadi 4 anak, 4 bapak gitu ceritanya, Prof. Nah, akhirnya dengan kesepakatan dengan tokoh masyarakat dan orang tua itu kita pasang IUD, KB IUD, Prof. KB IUD. Nah, apakah ini termasuk melanggar kode etik, Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bu Mary Juwita ya. Pertanyaan yang menarik ini ya. Ini sudah menarik, artinya yang disampaikan Ibu ini realitas di masyarakat, di mana menunjukkan bahwa kerusakan akhlak atau menurunnya nilai-nilai akhlak atau moral itu Ibu jumpai di masyarakat. Kemudian Ibu mencoba untuk bagaimana membantu seperti itu. Nah ini Ibu sekalian, ini masalah yang complicated ya. Tidak sederhana apa yang dihadapi Ibu ini. Karena pertama menyangkut moralitas masyarakat. Ya. Dan itu tidak tanggung jawab Ibu, tapi tanggung jawab kalau di masyarakat kan ada pamong, ada tokoh masyarakat, ada Ibu sebagai bidan. Bagaimana dari norma-norma yang ada, yang dapat dijalankan sehingga orang seperti ini dituntun untuk sesuai dengan ketentuan, ya, ketentuan agama yang benar, ketentuan hukum yang benar, kemudian bagaimana masyarakat bisa menghindarkan hal-hal yang seperti dicontohkan Ibu itu. Jadi Bu Mary, tindakan yang dilakukan Ibu itu sebenarnya berisiko ya. Berisiko karena akan banyak penilaian subjektif-objektif terhadap tindakan yang Ibu lakukan. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu itu dengan niat baik. Tapi niat baik belum cukup kalau niat baik itu kemudian bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan ya, yang itu tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional seperti bidan. Jadi ada batas-batasnya. Mengapa demikian saya kemukakan? Karena tadi bahwa kode etik itu hal yang sangat sensitif karena menyangkut perilaku dan bagaimana norma yang ada dalam masyarakat, yang ada norma etik dan ada norma hukum. Kalau kemudian ada orang yang tidak menerima itu karena bertentangan dengan norma hukum, maka tindakan Ibu bisa jadi itu melanggar tidak saja kode etik, tapi juga melanggar hukum, melanggar norma agama. Mengapa? Karena kalau tidak salah informasi tadi, dia orang yang kurang ya. Daya pikirnya kurang, stres, Dok. Stres, Prof, orangnya itu. Jadi gini, saran Ibu saya kira yang berilmi adalah bagaimana menyarankan dia supaya sehat. Ya, supaya sehat orang stres itu bagaimana? Bisa disarankan untuk pertama ada seorang ahli kejiwaan atau
dengan tokoh kejiwaan, ahli jiwa, itu bisa dia menormalkan kembali. Karena kalau orang melakukan tindakan tidak normal, artinya sakit jiwanya, tentu ya tidak dapat dihukumi. Tapi kemudian seorang yang memberikan saran untuk bagaimana seorang ini bisa menjadi orang yang normal, sehat kembali, ya sarannya adalah bagaimana dia disehatkan dengan mendapatkan binaan dari ahli jiwa. Atau seorang yang memiliki kemampuan untuk bisa membimbing. Kadang-kadang di masyarakat itu ada orang sepuh, orang tua yang pengalamannya banyak, bisa membimbing seorang untuk menjadi normal, tidak stres lagi. Tapi kalau kemudian tadi Ibu lakukan dengan cara seperti itu dalam rangka untuk bisa Mencegah. jadi ya, mencegah dalam, tapi bisa jadi baik. Tujuan Ibu mungkin baik ya. Mencegah Tapi kehamilan terus. bisa jadi berdampak tidak baik juga. Ada dampak baiknya, ada dampak baiknya. Oleh karena itu harus berhati-hati di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang bidan menghadapi realitas dalam masyarakat. Kalau ada orang yang kemudian tidak bisa menerima itu dengan berbagai argumentasi hukum atau etika atau agama, itu adalah satu kesalahan. Walaupun niatnya baik, harus sejalan dengan aturan-aturan moral, aturan-aturan adat istiadat atau hukum adat dan aturan-aturan hukum. Itu Bu ya. Terima kasih Bu Mary. Ibu sekalian, ya, kita menjelang maghrib. Iya. Kita ada season kedua. Ya, kita akan kita lanjutkan pada season kedua. Kita menyiapkan untuk istirahat. Dilema tadi. Ini belum selesai yang untuk kode etik, masih beberapa syaratan ya. Hanya sampai ada dilema. Kita nanti sesi kedua kita akan menyampaikan dilema etik ya, dilema etik sebagai seorang bidan. Kalau sekarang kita menghadapi mengenai kode etik juga kita tidak mudah untuk bagaimana menangkap apakah ini sejalan dengan kode etik, apakah bertentangan dengan kode etik. Apa bedanya sanksi etik atau sanksi kode etik dengan pelanggaran di bidang perdata atau pidana. Nanti setelah pada kesempatan lain kita akan bahas itu. Tapi sekarang mungkin masih ada waktu satu kali lagi pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Ya. Saya Prof. Yang lainnya, Siti Rubinga tadi. Siti Rubinga sudah tadi. Yang lainnya yang belum. Ibu Ana Runga. Ibu Ana Runga. Ana Runga. Ana Runga. Iya, Prof. Ana Runga. Silakan Bu Ana. Ya, ini tanya Prof. Ada pasien. Setiap tahun itu punya anak. Sudah 3. Ingin KB, nggak boleh sama suaminya, tapi ibunya ngotot supaya kita nolong dia untuk ikut KB. Gimana Dok? Itu melanggar etika atau tidak? Baik Bu, pertanyaan juga menarik ini ya, bagaimana problem keluarga ya, ada suami istri. Dalam keluarga itu kan juga diatur oleh undang-undang ya. Orang berkeluarga itu tidak bebas loh Bu. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Artinya bagaimana dalam keluarga itu suami bisa menghargai istrinya, bahkan suami supaya memuliakan istrinya, istri supaya bekti kepada suaminya. Bagaimana hak kewajiban suami istri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan. Nah kemudian dalam rumah tangga itu tadi menceritakan antara suami istri itu ada beda pendapat gitu ya Bu ya. Suami beda pendapat, kemudian menyangkut mengenai keluarga berencana. Iya, betul Prof. Kemudian Bu Ana melakukan apa coba? Bu Ana kemudian ya, menolong untuk ikut KB ibunya itu karena ibunya minta tapi tanpa setahu suami. Baik ya, Ibu sekalian, mungkin seorang bidan juga harus belajar juga kepada nilai-nilai agama. Kalau dia beragama Islam, memang ada ketentuan bagaimana itu bisa dirundingkan suami istri ya, bahwa kalau dia masih menginginkan untuk putranya, ya dia supaya istrinya mau. Tapi kembali lagi kepada dalam rumah tangga, yang baik adalah bagaimana dia memusyawarahkan suami istri, terutama terhadap anak itu. Kan di dalam KB 2 cukup ya, artinya 2 anak cukup gitu ya, dalam keluarga berencana. Tapi bagi suami mungkin juga berbeda ya. Saya menginginkan anak saya itu seperti rukun Islam 5. Ada yang seperti rukun iman 6, mungkin yang lain. Iya, Prof. Itu
anaknya banyak. Iya, Tapi, sementara istrinya sudah nah, nggak sementara mampu. gini, ya, ini harus kondisional. Jadi ibu melihat, saya kira ibu perannya baik ya. Artinya kita melihat kondisi istri. Ibu. Kalau istri itu kemudian ternyata pertama ya kesehatannya, Iya. kedua kesibukannya, Iya. ketiga keadaan ekonominya, ketiganya suaminya ternyata tidak sigap mencukupkan kebutuhannya. Ibu sebagai bidan bisa menyampaikan kepada suaminya supaya suami itu walaupun dia punya keinginan anaknya banyak tapi harus realistis gitu ya. Artinya bisa jadi ketika ibu menyampaikan bisa menyentuh hatinya suami ini, suami akan bisa menerima. Tetapi tidak mudah juga, namanya sesuatu yang baik itu kan harus dengan perjuangan, Bu. Iya, Prof. Betul. Nilai kebaikannya juga lebih ketimbang yang mudah. Yang mudah dapat kebaikan, yang lebih sulit kebaikannya lebih tinggi lagi. Nah, niat ibu tadi sudah baik. Bagaimana ketika seorang istri kemudian dia KB, ibu tolong untuk KB karena melihat kasihanlah dia mungkin begitu ya. Iya, iya betul. Akan lebih baik ketika suami itu juga diupayakan untuk dia mengerti. Tapi kalau tidak, karena memang ada dalam program keluarga berencana kan juga dalam rangka untuk bagaimana keluarga itu dalam keadaan sehat ya. Artinya sejahtera ya. Dan bagaimana anak-anaknya juga bisa ada jarak. Artinya untuk bagaimana menjaga ini. Jadi saya kira itu masih juga debatable. Artinya debatable-nya begini. Di dalam ajaran agama, ketika dia memusyawarahkan dan dalam kondisi yang berkecukupan, mungkin mereka juga bisa menghendaki tidak KB ya, tidak KB. Tapi kemudian kalau kondisi itu bisa sebagai alasan untuk seseorang KB karena juga untuk kebaikan semuanya, apa salahnya? Karena pemerintah ada program keluarga berencana. Sehingga apa yang dilakukan ibu saya kira tidak jelek ya, tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi ketika setelah seperti ibu kemudian berusaha untuk melakukan penyuluhan, melakukan pembinaan untuk bisa diterima oleh suaminya. Saya kira itu Bu Ana ya. Iya, makasih Prof. Baiklah, jadi kita istirahat dulu. Kira-kira kita sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 kita istirahat setengah jam ya. Sampai habis sholat maghrib kita tampil lagi untuk season yang kedua. Terima kasih atas Isoma. Setelah Isoma sampai jam 6 kurang jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.